Mes Hilgers dan 5 pemain keturunan lainnya diam tanpa ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram. Mengapa Mes Hilgers dan beberapa pemain keturunan lainnya memilih untuk tidak memberikan salam perpisahan di Instagram kepada Shin Tae-yong? Simak reaksi dan spekulasi memanas yang muncul seputar hal ini. Pelatih baru Timnas Indonesia, magnet yang mengundang pemain naturalisasi baru. Siapa saja yang akan bergabung? Dengan pelatih anyar yang memiliki visi segar, Timnas Indonesia siap mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Keputusan ini bukan tanpa alasan karena ada daya tarik yang besar bagi para pemain tersebut. Penasaran siapa yang akan meramaikan skuad Garuda selanjutnya? Mengenal Alex Pastoor, calon asisten pelatih Timnas Indonesia yang punya segudang prestasi internasional. Alex Pastoor siap menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dengan pengalaman luas di dunia sepak bola, dia membawa segudang prestasi dan strategi yang menjanjikan. Apa saja pencapaiannya yang membuatnya layak mendampingi Kluivert? Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. Begini reaksi mengejutkan Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan pandangannya yang jujur tentang keputusan besar ini. Apakah Bagot merasa bahagia dan optimis dengan kepemimpinan Kluivert? Temukan jawabannya dalam wawancara eksklusif ini. Coach Justin ungkap pilihan berat Erick Thohir untuk Timnas Indonesia, pecat Shin Tae-yong atau ambil langkah yang tidak mungkin ini. Erick Thohir, Presiden PSSI, dihadapkan pada dua pilihan sulit terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Coach Justin membuka tabir keputusan besar yang harus diambil untuk masa depan sepak bola Indonesia. Temukan pilihan yang tak terbayangkan yang harus dipilih oleh Erick Thohir dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mes Hilgers dan 5 pemain keturunan lainnya diam tanpa ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram. Mengapa Mes Hilgers dan beberapa pemain keturunan lainnya memilih untuk tidak memberikan salam perpisahan di Instagram kepada Shin Tae-yong? Simak reaksi dan spekulasi memanas yang muncul seputar hal ini. Saat itu juga banyak pemain Timnas Indonesia, baik yang lama maupun baru, memperkuat skuad Garuda, memberikan salam perpisahan sekaligus ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong di Instagram. Tak cuma pemain-pemain yang berkarier di Liga 1, pemain keturunan yang berkarier di luar negeri juga melakukan hal sama. Namun tercatat ada 6 pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram. Apakah beberapa nama di bawah ini tidak mengunggah salam perpisahan di Instagram karena terlibat konflik dengan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia versus Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024? Sudah bukan rahasia lagi bahwa Shin Tae-yong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik sejumlah pemain kelar laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Akibatnya Shin Tae-yong menurunkan formasi di luar nalar saat Timnas Indonesia menghadapi Cina 5 hari kemudian. Berikut 6 pemain keturunan yang tidak ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram. 6. Elkan Bagot. Kepergian Shin Tae-yong bisa menjadi berkah bagi Elkan Bagot. Jika tampil apik bersama klubnya, hanya masalah waktu bagi Elkan Bagot comeback ke Timnas Indonesia. 5. Shaine Patinama. Shaine Patinama sudah lama kehilangan tempat di skuad utama Timnas Indonesia. Sekalinya bermain sebagai starter, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. 4.
Eliano Reijenders. Eliano Reijenders lebih memilih mengunggah foto sang kakak. Tijani Reijenders mengangkat trofi Piala Super Italia 2024 ketimbang mengucapkan terima kasih kepada Sintayong. Namun, keputusan yang diambil Eliano Reijenders tidak mengherankan. Dari 4 caps yang mungkin didapatnya, pemain PEC Zwolle ini hanya bermain 1 kali dalam kurung 45 menit saat timnas Indonesia ditahan Bahrain. Setelah itu ia 2 kali tidak masuk skuad dalam kurung versus Bahrain dan Jepang, dan sekali duduk di bangku cadangan dalam kurung versus Arab Saudi. 3. Calvin Verdon. Calvin Verdon terlihat lemas saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Bahkan ketika Jepang mencetak gol keempat lewat Yukinari Sugawara, Calvin Verdon tidak melakukan pressing kepada pemain milik Southampton tersebut. Apakah Calvin Verdon satu dari sekian pemain yang tidak senang dengan strategi yang diterapkan Sintayong bersama timnas Indonesia? 2. Sandy Walsh. Sandy Walsh tiba-tiba tidak dimainkan saat timnas Indonesia dari Cina. Alih-alih memainkan Sandy Walsh, Sintayong memilih menurunkan Asnawi Mangkualam yang main di bawah standar. 1. Maes Hilgers. Maes Hilgers tidak gabung timnas Indonesia pada November 2024 meski sebelum laga melawan Jepang dimulai. Bek 23 tahun itu sudah pulih dari cedera dan turun sebagai starter di laga Ajax Amsterdam versus FC Twente. Sebelum penolakan di atas, Maes Hilgers hanya bermain di babak pertama saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Saat menghadapi Cina, Maes Hilgers seakan membangkang strategi Sintayong karena meski beroperasi sebagai bek tengah sebelah kanan, pemain FC Twente ini malahan sering melakukan overlapping. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I want. Pelatih baru timnas Indonesia, magnet yang mengundang pemain naturalisasi baru. Siapa saja yang akan bergabung? Dengan pelatih anyar yang memiliki visi segar, timnas Indonesia siap mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Keputusan ini bukan tanpa alasan karena ada daya tarik yang besar bagi para pemain tersebut. Penasaran siapa yang akan meramaikan skuad Garuda selanjutnya? PELATIH anyar timnas Indonesia bakal menjadi magnet kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Hal itu disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga. PSSI resmi memecat Sintayong dari kursi pelatih pada Senin 6 Januari 2025. Federasi kini tengah mencari sosok baru untuk mengisi kekosongan tersebut. 1. Belanda besar kemungkinan posisi itu akan diisi oleh Patrick Kluivert. Mantan pemain timnas Belanda tersebut santer diberitakan segera menandatangani kontrak bersama PSSI. Arya mengatakan mayoritas pemain-pemain keturunan Indonesia berasal dari Belanda. Hal itu akan memudahkan pihaknya mendapatkan pemain-pemain tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pelatih kepala level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk, kata Arya di Jakarta. Dikutip Rabu 8/1/2025. Jadi nanti dia dalam kurung pelatih juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke sini, imbuh pria berkacamata itu. Nah, selama ini kan kita tahu Pak Erik dalam kurung Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, tukas Arya.
Lebih lanjut, Arya mengatakan memboyong pemain naturalisasi memang bukan perkara mudah. Jadi, dengan kehadiran pelatih baru diharapkan akan memuluskan hal tersebut. Kami butuh dukungan juga dari pelatih kepala yang sanggup melobi kemana-mana sampai dia bisa dapat, kata Arya. Dan sudah ada satu yang selama ini susah kami dapat, mudah-mudahan bisa jalan, tandasnya. Mengenal Alex Pastoor, calon asisten pelatih Timnas Indonesia yang punya segudang prestasi internasional, Alex Pastoor siap menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dengan pengalaman luas di dunia sepak bola, dia membawa segudang prestasi dan strategi yang menjanjikan. Apa saja pencapaiannya yang membuatnya layak mendampingi Kluivert? PSSI resmi memecat Shin dari kursi pelatih pada Senin 6 Januari 2025. Besar kemungkinan posisi itu akan diisi oleh Kluivert dan ditemani Pastoor sebagai asisten. 1. Profil Alex Pastoor, lantas seperti apa profil sang asisten? Alexander Pastoor lahir di Amsterdam, Belanda pada 26 Oktober 1966. Itu artinya ia berusia 58 tahun. Pastoor merupakan mantan pemain sepak bola. Semasa aktif, ia berposisi sebagai gelandang. Kariernya berlangsung pada 1989 hingga 2001, tetapi hanya memperkuat klub-klub semenjana. Tak ada prestasi mentereng yang ditorehkan Pastoor sebagai pesepak bola. Klub paling tenar yang pernah diperkuatnya hanya SC Volendam dalam kurung 1989 hingga 1995 dan SC Heerenveen dalam kurung 1995 hingga 1997. 2. Pelatih Pastoor pensiun sebagai pesepak bola pada 2001. Ia langsung ditunjuk jadi pelatih tim muda AZ Alkmaar hingga 2002. Kemudian kariernya berlanjut sebagai pelatih tim amatir AFC 34 sampai 2005. Menganggur 4 tahun, Pastoor direkrut Excelsior dalam kurung 2009 hingga 2011. Ia lalu berpindah ke NEC Nijmegen 2011-2013, Slavia Praha 2014, AZ Alkmaar asisten dan caretaker, Sparta Rotterdam 2015-2017, SCR Altach 2019-2021, dan terakhir Almer City FC 2020-2024. 3. Prestasi. Tak banyak prestasi yang ditorehkan sebetulnya sebagai pelatih. Ia hanya pernah menjuarai Eerste Divisie dalam kurung 2015 hingga 2016 atau Liga 2 Belanda bersama Sparta Rotterdam. Selebihnya Pastoor gagal membawa timnya meraih gelar bergengsi. Namun, prestasinya tidak bisa diukur dengan kuantitas. Pastoor tercatat cukup ahli membawa tim yang diasuhnya meraih promosi ke Eredivisie dari kasta yang lebih rendah. Prestasi mempromosikan tim itu 3 kali diraihnya. Excelsior diantar ke Eredivisie pada akhir musim 2009 hingga 2010 via jalur playoff. Sparta dibawa ke kasta teratas usai juara pada 2015 hingga 2016. Terakhir, Almer City FC meraih tiket promosi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub pada akhir musim 2022 hingga 2023.
Itulah profil Alex Pastoor, calon asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia yang miliki segudang prestasi. Semoga artikel ini berguna untuk pembaca sekalian. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. Begini reaksi mengejutkan Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan pandangannya yang jujur tentang keputusan besar ini. Apakah Bagot merasa bahagia dan optimis dengan kepemimpinan Kluivert? Temukan jawabannya dalam wawancara eksklusif ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Elkan Bagot sambut kedatangan Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola Indonesia tentu tak asing dengan sosok Elkan Bagot, bek muda berbakat yang sempat menghilang dari perhatian publik tanah air. Kini kabar gembira datang bagi para penggemar Timnas Indonesia dengan adanya perkembangan terbaru mengenai pelatih baru Timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Bagot yang telah lama absen memberi respons positif terhadap pengumuman tersebut dengan menyukai unggahan akun Instagram @RacingBallers yang membahas tentang Kluivert yang akan segera menangani Timnas Indonesia. Akun @RacingBallers menulis, hari ini telah diumumkan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Saya tak berbohong, budaya sepak bola di Indonesia begitu gila. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa atmosfer sepak bola Indonesia semakin menggila dengan banyaknya pemain muda berbakat yang siap bersinar di bawah asuhan Kluivert. Dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia semakin memperkuat semangat ini. Bagi Elkan Bagot, kedatangan Patrick Kluivert memberikan berkah tersendiri. Pasalnya, Elkan yang sebelumnya absen dari skuad Garuda setelah Piala Asia 2023, kini mendapatkan kesempatan kembali untuk memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sempat menghadapi cedera dan hubungan yang kurang harmonis dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, Elkan akhirnya berpeluang untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Kisah hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong memang sedikit mencuri perhatian. Setelah menolak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 pada Mei 2024, Elkan semakin jauh dari Timnas. Namun dengan kedatangan Kluivert, Elkan berharap bisa kembali merasakan atmosfer Timnas Indonesia yang kini lebih bersemangat dan penuh potensi. Di sisi lain, PSSI telah merencanakan pengumuman resmi mengenai pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Nama Patrick Kluivert kini digadang-gadang sebagai pengganti Shin Tae-yong, meskipun ia memiliki catatan prestasi yang relatif minim sebagai pelatih. Meski demikian, Kluivert memiliki peluang besar untuk sukses, terlebih dengan bantuan Alex Pastoor, pelatih yang telah terbukti membawa beberapa klub promosi ke Eredivisie. Bagi para penggemar Timnas Indonesia, kedatangan Kluivert membuka harapan baru akan masa depan tim yang lebih cerah. Kita tunggu bagaimana perubahan yang akan dibawa Kluivert untuk sepak bola Indonesia. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Coach Justin ungkap pilihan berat Erick Thohir untuk Timnas Indonesia, pecat Shin Tae-yong atau ambil langkah yang tidak mungkin ini.
Erick Thohir, Presiden PSSI, dihadapkan pada dua pilihan sulit terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Coach Justin membuka tabir keputusan besar yang harus diambil untuk masa depan sepak bola Indonesia. Temukan pilihan yang tak terbayangkan yang harus dipilih oleh Erick Thohir dalam video ini. Kontroversi pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia terus menjadi perbincangan di masyarakat. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja PSSI mengumumkan bahwa Shin Tae-yong tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Padahal saat ini timnas Indonesia sedang dalam keadaan yang cukup baik, menempati peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memiliki peluang untuk lolos lebih besar dengan kedatangan pemain baru. Hanya saja memang timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2024. Masyarakat pun bertanya-tanya kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran PSSI, terutama Erick Thohir, hingga akhirnya keluar keputusan untuk memecat Shin Tae-yong. Coach Justin berbicara dalam tayangan kanal YouTube The Authority soal nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Tayangan tersebut direkam pada 20 Desember 2024, jauh sebelum PSSI resmi memecat Shin Tae-yong. Menurut Coach Justin, Erick Thohir pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit demi masa depan timnas Indonesia. Kan pertanyaan sekarang Erick Thohir tinggal, apa yang diinginkan oleh Erick Thohir? Kata Coach Justin. Coach Justin mengungkapkan, untuk menjamin nasib timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka Erick Thohir harus memilih satu dari dua pilihan, yaitu menyembuhi atau mencegah. Menyembuhi atau prevensi, ungkap Coach Justin. Langkah prevensi yang dimaksud oleh Coach Justin adalah PSSI segera mengganti Shin Tae-yong dan mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. Ganti pelatih, tegas Coach Justin. Pergantian pelatih timnas Indonesia ini harus segera dilakukan agar bisa memaksimalkan 4 pertandingan yang tersisa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, ada pilihan satu lagi, yaitu menyembuhi. Menurut Coach Justin, jika Erick Thohir memilih pilihan ini, maka ia akan memberikan kesempatan pada Shin Tae-yong untuk menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jika timnas Indonesia gagal lolos, maka harus menunggu 6 tahun lagi untuk bisa kembali bersaing menuju Piala Dunia. Kalau ingin menyembuhi, ya kita lihat syukur-syukur kita, dalam kurung timnas Indonesia nggak lolos. Kalau nggak lolos, ya lu pecat pelatih, tunggu 6 tahun lagi, ujar Coach Justin. Coach Justin menegaskan bahwa hanya ada dua pilihan bagi Erick Thohir. Dua itu aja pilihannya Pak Erick, kata Coach Justin. Sementara itu, Coach Justin mengungkapkan bahwa dirinya tak yakin Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nggak yakin gua, tegas Coach Justin. Dengan begitu, daripada menunggu 6 tahun lagi, maka pilihan yang paling logis bagi Erick Thohir menurut Coach Justin adalah mengganti Shin Tae-yong sekarang. Namun belum tentu juga pelatih baru nanti bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.